Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Bapak Ari Wiryadinata, SHMH. Izinkan saya pada video ini saya akan menjelaskan sedikit singkat tentang poster yang telah saya buat, yaitu poster tentang sejarah perkembangan hukum internasional dari masa kuno, pertengahan, hingga masa modern. Nah, langsung saja kita masuk pada sejarah perkembangan hukum internasional pada masa kuno. Pada masa kuno terdapat tiga masa. Yang pertama ada India kuno, Romawi kuno, lalu ada juga zaman Yunani kuno. Pada masa India kuno, dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Lalu, pada masa Romawi kuno, pada masa ini orang-orang Romawi kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu ius civile atau hukum bagi masyarakat Romawi, dan ius gentium, yaitu hukum bagi orang-orang asing. Lalu ada juga pada masa Yunani kuno, golongan orang Yunani dan luar Yunani, mereka juga sudah mengenal arbitration atau perwasitan dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Lalu kita masuk pada sejarah perkembangan hukum internasional pada zaman pertengahan. Nah, pada masa abad pertengahan atau yang sering kita kenal dengan The Dark Age atau masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui informasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Lalu sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Lalu pada abad 15 dan 16 Masehi telah terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa dan mengguncangkan fundamen-fundamen umat Kristen pada abad pertengahan. Dan pada akhir abad pertengahan, hukum internasional digunakan untuk isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Hukum mengenai pengambil alihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Lalu yang terakhir yaitu sejarah perkembangan hukum internasional pada zaman modern. Nah, pada masa tahun 1899 sampai dengan 1907, perkembangan masyarakat mulai merumuskan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Misalnya nih, melalui perundingan, baik langsung maupun dengan perantara atau pihak ketiga, dengan menyelenggarakan konferensi atau kongres internasional. Masa antara 1907 hingga 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia I, berdirilah Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam ruang lingkup dan tujuan global dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia. Dapat pula dipandang sebagai usaha untuk mengatur masyarakat internasional. Lalu, pada masa setelah pasca Perang Dunia II, terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. PBB ini sebagai hasil dari konsensus pasca Perang Dunia II yang berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional.
banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang poster yang telah saya buat tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan teman-teman harus semangat terus belajar. Semoga lihat video saya ini teman-teman mengenal atau mengetahui sedikitnya tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.